Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Bagaimana tidak? Indonesia memiliki 1,9 juta kilometer persegi daratan yang mayoritas tanahnya sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Sudah sepantasnya jika sektor pertanian menjadi potensi besar yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Alih-alih menjadi potensi besar yang dimanfaatkan, sektor pertanian di Indonesia malah menjadi sektor yang tidak diminati oleh para tenaga kerja Indonesia. Meskipun Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa 29,59% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian, tetapi jumlahnya turun-menurun, bahkan di tengah peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia. Di tahun 2011, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 42,46 juta jiwa. Saat ini jumlahnya hanya 38,77 juta jiwa. Selain jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang terus menurun, kualitas pendidikan tenaga kerja di sektor ini juga sangat memprihatinkan. Sebanyak 73,01% tenaga kerja pada sektor pertanian memiliki tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar. Padahal ada lebih dari 200 perguruan tinggi di Indonesia yang menghasilkan sarjana-sarjana pertanian setiap tahun. Bukannya bekerja di sektor pertanian, kebanyakan dari sarjana-sarjana ini malah memilih untuk bekerja pada sektor lain. Minimnya penghasilan yang diperoleh adalah salah satu alasan rendahnya minat tenaga kerja untuk menggeluti sektor pertanian. Mereka yang mengecap pendidikan tinggi tentu berharap memperoleh kesejahteraan ekonomi melalui pendapatan yang menjanjikan. Sektor pertanian banyak ditinggalkan karena rendahnya pendapatan yang dihasilkan. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh seorang yang bekerja di sektor pertanian adalah 1,34 juta per bulan. Sedangkan bagi mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas di sektor pertanian, rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh selama sebulan hanya mencapai 1,05 juta rupiah. Nilai ini bahkan lebih rendah dari rata-rata upah buruh nasional yang mencapai 2,86 juta rupiah per bulan. Padahal, nilai tukar petani atau NTP di Indonesia selalu berada di angka 100 selama 2 tahun terakhir. Meskipun NTP di atas 100, menunjukkan bahwa petani mengalami surplus, karena pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluarannya. Tidak berarti petani di Indonesia sudah sejahtera. Sebab pendapatan bersih yang diperoleh tenaga kerja di sektor pertanian jauh lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa bekerja pada sektor pertanian sangat tidak menggiurkan jika dilirik dari rata-rata pendapatan bersih yang diterima saat ini. Apabila kondisi ini tidak kunjung membaik, tak heran bila regenerasi tenaga kerja pada sektor pertanian pun akan semakin langka. Sebab para pencari kerja tentu akan mempertimbangkan pendapatan sebagai penentu mata pencaharian yang akan digelutinya, terlebih bagi mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Perlu ada perombakan besar dan penanganan serius yang dilakukan di sektor pertanian Indonesia. Meningkatkan pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi sangat penting untuk menumbuhkan minat regenerasi di masa yang akan datang. Sebab bagaimanapun, pertanian adalah tiang penyangga kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang jumlahnya kian bertambah dari tahun ke tahun. Jangan sampai ketersediaan pangan di Indonesia terus tergerus
hanya karena minimnya regenerasi yang tergiur untuk bekerja pada sektor pertanian.